Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas dari mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Adapun kami berasal dari kelompok 2, yaitu beranggotakan Didi Kurniawan, Sahrir Salepa, Repa Prasidia, Kardina, dan saya sendiri, Firdaus. Kemudian yang berikutnya tentang pemaparan materi kami yang akan dibacakan oleh salah satu teman kami. Ya, baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Nilai. Nilai adalah suatu keyakinan atau pandangan tentang apa yang dianggap baik, benar, penting, dan berharga dalam kehidupan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi individu dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Contoh nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, hormat, dan tanggung jawab. Fungsi nilai. Pedoman hidup. Nilai menjadi ancaman kompas yang memandu seseorang dalam mengambil keputusan dan bertindak. Peningkat sosial, nilai-nilai bersama yang dianut oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat berfungsi sebagai perekat sosial. Membentuk identitas. Nilai-nilai yang dianut seseorang atau kelompok membentuk identitas mereka. Kontrol sosial, nilai berfungsi sebagai alat pengendali sosial dengan memberikan batasan-batasan terhadap perilaku individu. Motivasi, nilai-nilai yang diyakini seseorang dapat menjadi suatu motivasi untuk mencapai tujuan hidup. Baik, lanjut. Contoh nilai. Pertama, kejujuran. Nilai yang menghargai kebenaran dan menghindari kebohongan. 2. Keadilan. Nilai yang menghargai kesetaraan dan keadilan dalam perlakuan terhadap semua orang. Ketiga, solidaritas. Nilai yang menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu. Keempat, hormat. Nilai yang menghargai keberadaan dan hak-hak orang lain. 5. Tanggung jawab. Nilai yang menekankan pentingnya memenuhi kewajiban dan akibat dari tindakan sendiri. Lanjut, norma. Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang berlaku dalam suatu masyarakat. Norma ini berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Norma ini dapat bersifat tertulis seperti undang-undang maupun tidak tertulis seperti kebiasaan atau adat istiadat. Lanjut, fungsi norma ada 4. Yang pertama, pengendali sosial. Norma berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Yang kedua, pemeliharaan ketertiban. Norma membantu mencegah terjadinya konflik dan perselisihan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, pembentuk harapan bersama. Norma menciptakan kesamaan persepsi tentang perilaku yang diharapkan dalam situasi tertentu. Yang keempat, pelindung nilai-nilai. Norma berfungsi untuk melindungi nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Lembaga sosial. Lembaga sosial adalah suatu sistem nilai dan norma yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sederhananya, lembaga sosial adalah seperangkat aturan dan kebiasaan yang mengatur bagaimana kita berinteraksi satu sama lain dalam konteks tertentu. Memberikan pedoman. Lembaga sosial berperan sebagai kompas bagi masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Lembaga sosial berperan sebagai perekat yang menyatukan anggota masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga sosial berperan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial. Lembaga sosial, yang pertama, keluarga. Keluarga berperan membina dan membimbing anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik atau lingkungan budaya tempat tinggal. Yang kedua, pendidikan. Lembaga pendidikan berfungsi mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Yang ketiga, politik. Aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat, agama. Mengajarkan prinsip-prinsip dasar tentang apa yang benar dan salah. Membimbing individu untuk mengambil keputusan yang martabat dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir,
Ekonomi mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami sebagai kelompok 2, dan saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah masyarakat membutuhkan nilai norma sosial untuk membantu memelihara stabilitas dan harmoni sosial. Nilai-nilai akan memberikan panduan bagi individu dalam membuat pilihan dan membentuk perilaku. Sementara norma sosial memerintahkan bagaimana individu harus berperilaku dalam situasi tertentu. Kemudian nilai dan norma sosial sangat penting dalam kehidupan manusia. Nilai dan norma sosial membantu manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dengan adanya nilai dan norma sosial, manusia dapat hidup dalam keteraturan dan harmoni dengan lingkungan sosialnya. Baik, kami tutup materi ini dengan mengucapkan terima kasih dan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.